Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Tania dengan NIM 2109731 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Implementasi Supervisi Klinis dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. Studi kasus kepala sekolah dalam mengimplementasikan supervisi klinis terhadap seorang pendidik dalam menerapkan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Margaasih, Kabupaten Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, selanjutnya bab 1 mengenai latar belakang. Sebelum mengetahui supervisi klinis, kita harus mengetahui bahwa di dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya kualitas. Nah, kualitas merupakan salah satu indikator terpenting di dalam sebuah pendidikan, karena kualitas merupakan hasil keberhasilan atau tidaknya dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas lembaga sekolah perlu adanya supervisi. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan yang harus dilakukan di setiap lembaga atau organisasi oleh seorang supervisor. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharlan, 2010-39 menjelaskan bahwa supervisi merupakan suatu pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan edukatif di lembaga sekolah, serta suatu pengawasan seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka, supervisi menjadi salah satu bagian terpenting untuk melaksanakan pembelajaran menjadi lebih baik. Salah satu kegiatan supervisi yang dapat diimplementasikan dalam kurikulum merdeka salah satunya ialah supervisi klinis. Nah, supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka menurut Hartati 2019 mengungkapkan bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam penerapan kurikulum merdeka di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, terutama bagi seorang pendidik merasa terintimidasi atau cemas dalam pengawasan secara langsung pada kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah. Nah, hal tersebut terjadi karena seorang pendidik belum menguasai materi, strategi, dan metode pembelajaran yang akan dilakukan. Maka dari itu, seorang supervisor atau kepala sekolah dapat melaksanakan perbaikan proses pembelajaran dengan mengadakan bimbingan, pelatihan, serta seminar yang bisa membekali ilmu bagi seorang pendidik agar menjadi lebih baik dalam proses mengajar. Nah, pernyataan ini didukung oleh pendapat Muhadi 2018 dan Umar Dulis 2019 mengungkapkan bahwa kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa melalui dengan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar menjadi lebih baik dengan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada seorang pendidik. Nah, pernyataan ini juga didukung oleh Faiz dan Purwati 2021. Ia menyatakan bahwa orientasi penerapan kurikulum merdeka seorang pendidik harus mempersiapkan kemampuan untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan cakap sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, hal ini menjadikan bahwa peran seorang pendidik menjadi sangat penting dalam pengembangan pendidikan. Maka dari itu, dalam penerapan kurikulum merdeka, pengawasan dari kepala sekolah dalam menerapkan supervisi klinis harus dilakukan secara rutin. Nah, hal ini juga dikemukakan oleh Somad 2014-48. Ia menyatakan bahwa peran kepala sekolah dalam melakukan supervisi ini bisa melalui dengan membimbing pendidik dalam memilih metode mengajar sesuai dengan kurikulum yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya membimbing dan mengarahkan pendidik dalam pemilihan metode pembelajaran, mengadakan kunjungan kelas untuk melakukan observasi secara langsung kepada pendidik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini untuk mengetahui bahwa apakah seorang pendidik mengalami kesulitan atau tidak. Nah, selanjutnya ini bisa memberikan arahan dalam menyusun silabus dengan kurikulum yang akan diterapkan, lalu melakukan rapat secara rutin untuk membahas kurikulum yang diterapkan dan perlu melakukan penilaian bersama terhadap program sekolah ketika
berakhirnya pelajaran atau semester berganti. Nah, dengan penelitian ini, melalui tema tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa supervisi klinis merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah kepada pendidik. Maka berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, serta untuk mengetahui lebih dalam, mempelajari dan mengetahui kemampuan selanjutnya, penulis ingin mengetahui terkait bagaimana implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi dalam implementasi supervisi klinis terhadap kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, bagaimana hasil implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menggambarkan bagaimana implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Lalu yang kedua untuk menggambarkan faktor penghambat dan faktor pendukung apa yang terjadi dalam implementasi supervisi klinis terhadap kurikulum merdeka. Dan yang ketiga untuk menggambarkan hasil implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur ilmiah bagi pihak yang membutuhkan penjelasan mengenai implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan program studi administrasi pendidikan, salah satunya untuk memperkaya kajian pada bidang supervisi klinis. Nah, sedangkan manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat melatih keterampilan peneliti untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama menjalani perkuliahan di program studi administrasi pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, manfaat praktis bagi satuan pendidikan yaitu kepala sekolah atau supervisor dapat memberikan pengawasan kepada pendidik serta membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam proses mengajar untuk menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Sebelum kita ke supervisi klinis dan kurikulum merdeka, kita harus mengetahui bahwa supervisi pendidikan dalam lembaga pendidikan itu sangat penting karena supervisi ini berpengaruh kepada kinerja seorang pendidik sekaligus pada hasil pembelajaran peserta didik. Nah, supervisi ini sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebagai suatu hal yang mendasari perkembangan kurikulum dan berkembangnya kurikulum, maka seorang pendidik dituntut ikut berkembang dalam proses pengajaran. Nah, Daryanto 2006-175 mengungkapkan bahwa supervisi pendidikan merupakan bantuan yang diberikan kepada personil pendidik atau tenaga pendidik untuk mengembangkan proses pendidikan menjadi lebih baik dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, menurut Purwato 2010-76, ia mengungkapkan bahwa supervisi pendidikan ini sebagai bantuan dari para pemimpin sekolah atau kepala sekolah yang tertuju kepada tenaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, bantuan pemimpin ini bisa berupa sebagai bimbingan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pemilihan alat pembelajaran yang tepat untuk menerapkan kurikulum merdeka ataupun metode proses pengajarannya. Nah, Lucio 1978 mengungkapkan juga tugas supervisi. Nah, tugas supervisi ini yang pertama, tugas perencanaan untuk menetapkan kebijaksanaan dalam program. Lalu yang kedua, tugas administrasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, melaksanakan demonstrasi mengajar untuk seorang pendidik. Dan yang kelima ini melaksanakan penelitian. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan ya bahwa supervisi pendidikan merupakan kegiatan membantu
membimbing seorang pendidik dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan seorang pendidik. Sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ini ada supervisi klinis. Jamal Makmur 2012-106 mengungkapkan ya bahwa supervisi klinis merupakan bantuan bagi seorang pendidik untuk memperbaiki serta meningkatkan keterampilan belajar. Sedangkan Aheson dan Gal mengungkapkan tujuan supervisi klinis ini untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dikelola oleh seorang pendidik di dalam kelas. Nah, menurut Kadim Masaong 2012-51 mengungkapkan supervisi klinis ini memiliki tujuan untuk memperbaiki performasi seorang pendidik dalam kegiatan proses pengajaran serta membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan pembelajaran secara efektif. Nah, Ibrahim Bafadal 90 mengungkapkan tujuan spesifik dari supervisi klinis ini. Yang pertama ini menyediakan umpan balik yang objektif terhadap seorang pendidik dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. Lalu yang kedua, mendiagnosis serta membantu memecahkan masalah yang terjadi ketika proses pengajaran. Yang ketiga, membantu seorang pendidik untuk mengembangkan keterampilan melalui strategi pembelajaran yang efektif. Lalu yang keempat ini mengevaluasi seorang pendidik ketika ada kesalahan dan memperbaiki. Dan yang selanjutnya ini membantu seorang pendidik dalam mengembangkan sikap positif terhadap pembangunan profesional yang berkesinambungan. Nah, maka dapat disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa supervisi klinis ini merupakan suatu bantuan, bimbingan, serta pembinaan dalam lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki apa yang terjadi kelemahan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik melalui pengamatan yang dilakukan oleh supervisor ataupun kepala sekolah. Nah, menurut Lasulo juga ada ciri supervisi klinis. Nah, ciri supervisi klinis ini yang pertama, supervisor melakukan bimbingan kepada pendidik yang bersifat bantuan, bukan perintah maupun instruksi. Lalu yang kedua, keterampilan seorang pendidik yang akan disupervisi harus disepakati bersama melalui pengkajian bersama antara seorang pendidik dengan supervisor atau kepala sekolah. Nah, yang ketiga ini, sasaran supervisi tidak hanya keterampilan mengajar, namun ada beberapa keterampilan seorang pendidik yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ini instrumen supervisi harus disepakati bersama antara supervisor dengan seorang pendidik. Selanjutnya ini supervisor harus lebih banyak bertanya dan mendengarkan, tidak boleh memerintah kepada seorang pendidik. Nah, supervisi ini dilakukan secara terbuka. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik supervisi klinis. Nah, karakteristik supervisi klinis ini yang pertama, perbaikan dalam proses mengajar seorang pendidik harus mempelajari keterampilan dan tingkah laku secara spesifik. Lalu yang kedua, fungsi utama supervisor ialah mengajarkan keterampilan kepada seorang pendidik mengenai keterampilan mengamati, memahami proses mengajar, keterampilan menganalisa proses pengajaran secara rasional yang berdasarkan dengan bukti pengamatan yang jelas. Lalu yang selanjutnya ini, fokus supervisi klinis terhadap perbaikan seorang pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ini fokus supervisi klinis dalam perencanaan dan analisis sebagai pembuatan dan pengujian hipotesis berupa mengajar yang dibuktikan dengan bukti pengamatan. Nah, selanjutnya ini fokus supervisi klinis dengan masalah yang terjadi dalam proses mengajar. Lalu fokus supervisi klinis dibuktikan dengan pengamatan. Lalu supervisi klinis sebagai proses memberi dan menerima yang dinamis dalam hal ini supervisor dan seorang pendidik sebagai teman sejawat harus saling berhubungan dengan pendidikan. Nah, proses supervisi ini berpusat pada interaksi mengenai analisis pengajaran. Nah, selanjutnya ada pendekatan supervisi klinis. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan supervisi klinis ialah sikap yang ditampilkan oleh supervisor atau kepala sekolah dalam melakukan supervisi. Nah, ada dua
pendekatan supervisi klinis. Yang pertama, pendekatan preskriptif, yaitu di mana supervisor menonjolkan power atau otoritas formal dalam melakukan tugas. Lalu yang selanjutnya ini ada pendekatan kolaboratif, yaitu capaian hasil yang memuaskan. Nah, pendekatan ini bisa melalui dengan supervisor bertindak sebagai rekan kerja, lalu pendekatan yang digunakan ini bisa menggunakan inquiry yang artinya supervisor mencoba memahami apa yang dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas kurikulum merdeka, kita harus mengetahui kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan suatu rancangan lembaga pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan untuk peserta didik di lembaga sekolah. Nah, hakikat kurikulum ini merupakan sebagai bukti bahwa peserta didik dapat menempuh kurikulum yang sudah direncanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 menjelaskan bahwa kurikulum berisikan suatu cita-cita yang dituangkan dalam bentuk rencana maupun program suatu pendidikan untuk dilaksanakan oleh seorang pendidik di sekolah. Nah, isi kurikulum ini ialah pengetahuan ilmiah yang termasuk kegiatan dan pengalaman belajar serta disusun sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Nah, kurikulum juga memiliki arti dan fungsi sebagai mengubah perilaku peserta didik. Proses kegiatan pengajaran harus bisa terwujud dari pelaksanaan dan operasionalisasi kurikulum untuk mencapai tujuan institusi yang telah ditetapkan di masing-masing jenjang sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa kurikulum ini merupakan perangkat program dan pengalaman belajar yang ditransformasikan melalui proses belajar mengajar untuk menghasilkan perubahan pengetahuan serta tingkah laku peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ini ada kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini secara umum merupakan sebuah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten pembelajaran lebih optimal. Hal ini membuat peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, dalam lembaga sekolah kurikulum ini sangat penting. Nah, pada bulan Februari 2022, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum baru, yakni kurikulum merdeka, yang dimana tadi setelah disinggung ya, kurikulum merdeka secara umumnya. Nah, kurikulum merdeka juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat peserta didik. Maka dari itu peserta didik dapat memilih pelajaran sesuai dengan passion yang dimilikinya. Nah, Faiz dan Kurniawati juga pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kurikulum merdeka merupakan amanat dari Menteri Pendidikan yakni Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim ini menginginkan pada sebuah pendidikan harus menyediakan dengan kebutuhan zaman dan memiliki kemerdekaan. Nah, Holis Dinuka juga mengungkapkan bahwa Bapak Nadiem Makarim ini menuturkan bahasa dalam mendorong transformasi pendidikan untuk kemampuan yang holistik sehingga diperlukan perubahan kurikulum. Maka dari itu proses dalam penerapan kurikulum ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa faktor penghambat yang tidak sesuai keinginan bahwa kurikulum merdeka masih pada tahap penerapan awal. Nah, didukung juga oleh salah satu permasalahan yang terjadi di SDN 2 Jagong, bahwa faktor penghambat kurikulum merdeka ini ialah program paradigma dalam lembaga sekolah. Karena tidak semua lembaga sekolah siap untuk menerima perubahan ini dengan mudah. Sebab akibat terjadi seorang pendidik masih melekat pada pendekatan tradisional dan sulit untuk beralih kepada pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka. Maka dari itu untuk mengatasinya, Ibu Partinem SPD mengungkapkan permasalahan tersebut bisa diatasi dengan didukung fasilitas di lembaga sekolah yang memudahkan seorang pendidik dalam penerapan kurikulum merdeka.
Nah, dalam menerapkan kurikulum merdeka tentu ada prinsip. Nah, prinsip kurikulum merdeka menurut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemilihan pembelajaran. Yang pertama ini, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan sesuai dengan tingkat pencapaian peserta didik. Lalu yang kedua, pembelajaran ini dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Lalu yang keempat ini, pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, prinsip yang telah dipaparkan tadi harus diterapkan secara baik di lembaga sekolah. Nah, kaitan supervisi klinis dengan kurikulum merdeka. Nah, supervisi klinis dengan kurikulum merdeka merupakan hal yang saling berkaitan karena supervisi klinis merupakan salah satu supervisi yang difokuskan pada perbaikan dalam proses pengajaran. Nah, yang dimana menurut Eliana 2021, ia mengungkapkan bahwa tujuan diadakan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka untuk mendorong kinerja seorang pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun fakta lapangannya masih sering terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, maka dari itu kepala sekolah dapat melakukan kegiatan supervisi klinis secara rutin atau teratur. Nah, menurut Hasundungan 2022 mengungkapkan pendapat bahwa permasalahan yang sering terjadi ketika melaksanakan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka ini, yaitu seorang pendidik belum mendapatkan bimbingan dari kepala sekolahnya. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh Suraya 2016 bahwa kepala sekolah belum bisa memberikan umpan balik terhadap peningkatan keterampilan mengajar seorang pendidik dalam meningkatkan kualitas selama menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ada faktor yang kita ketahui ya. Yang pertama itu faktor penghambat supervisi klinis. Nah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari seorang pendidik, mungkin ada waktu yang cukup padat, lalu seorang pendidik malas atau tidak bisa berkomitmen dengan kepala sekolahnya, lalu perangkat ajar yang digunakan cuma seadanya, lalu kondisi seorang pendidik yang heterogen dan kualitas supervisor. Nah, adapun faktor pendukungnya dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Yang pertama ini, adanya kemauan serta motivasi yang datang dari seorang pendidik maupun supervisor. Lalu yang kedua, seorang pendidik mengetahui jika supervisi klinis dijalankan untuk mengantisipasi kekurangan. Lalu selanjutnya, adanya inovasi yang terbentuk oleh kekurangan yang ditemukan ketika observasi. Lalu selanjutnya ini, bimbingan yang dilakukan ini harus secara terus-menerus. Lalu pengawas atau kepala sekolah ini sebagai supervisor memiliki jam tayang yang tinggi gitu bagi program supervisi atau menerapkan supervisi kepada seorang pendidik. Lalu adanya kepercayaan yang diberikan seorang supervisor kepada seorang pendidik. Nah, selanjutnya ini ada hasil implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka. Sanjaya 2007 ini mengungkapkan bahwa penelitian mengenai pelaksanaan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka menggunakan strategi ekspositori. Nah, strategi ekspositori ini ialah bagaimana seorang pendidik menjadi pemegang pembelajaran dengan strategi yang tepat untuk peserta didik dapat menguasai materi yang akan dipelajarinya. Nah, seorang pendidik juga perlu terlihat enjoy ketika dilakukan supervisor atau kepala sekolah ketika mengunjungi kelas. Nah, hasil implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka ini berdasarkan hasil wawancara di SDN 2 Jagong bahwa supervisi dalam penerapan kurikulum merdeka dilakukan hanya melalui pembinaan saja. Dalam hal ini juga supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka di SDN 2 Jagong sebagai kegiatan ini untuk mengubah minat dan bakat peserta didik yang dimilikinya. Nah, itu tuh bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Selanjutnya, kerangka berpikir.
Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk sebagai petunjuk atau arahan pelaksanaan penulisan, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga analisis dapat dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan. Nah, kerangka berpikir juga memiliki tujuan sebagai keterpaduan dan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti sehingga menghasilkan satu pemahaman yang utuh dalam berkesinambungan. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka memiliki input. Nah, inputnya ini ialah supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka bisa dikatakan masih buruk, terutama di SMA Negeri 1 Marga Asih diketahui bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis tidak dilakukan secara rutin. Maka seorang pendidik mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengajaran ketika menerapkan kurikulum Merdeka karena masih banyak seorang pendidik belum menguasai metode, strategi, dan materi pengajaran yang akan digunakan. Nah, adapun proses. Nah, proses yang dapat dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah ini yang pertama bisa melakukan supervisi secara rutin, melakukan pembinaan maupun bimbingan mengenai perbaikan proses pengajaran dan memberikan nasihat jika pengajaran jika seorang pendidik melakukan pengajaran tidak sesuai dengan materi. Nah, adapun output. Nah, output dari input dan prosesnya ini yaitu proses kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan menjadi lebih baik. Nah, outcome-nya ini kepala sekolah atau supervisor dapat melakukan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka secara rutin. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka kurikulum Merdeka merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan passion yang dimilikinya. Nah, dalam penerapan kurikulum Merdeka terdapat permasalahan, salah satunya seorang pendidik yang belum menguasai materi, metode, dan bahan ajar. Hal tersebut, supervisi klinis sangat penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, untuk maka dari itu untuk melaksanakannya supervisi atau kepala sekolah harus melakukan secara rutin. Selanjutnya ada definisi konseptual. Nah, Hamidi 2010-14 ia mengungkapkan bahwa definisi konseptual ini merupakan batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan dapat digali datanya. Nah, definisi konseptual ini dalam supervisi klinis menurut Sahertian merupakan suatu proses membina seorang pendidik dalam perilaku mengajar yang ideal. Sedangkan penerapan kurikulum Merdeka ini diartikan sebagai rancangan maupun pedoman pendidik yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan memiliki kemerdekaan. Nah, sedangkan definisi operasional ini menurut Sugiono 2012 3 menjelaskan bahwa definisi operasional merupakan penentuan sifat yang akan dipelajari dan dapat diukur. Jadi supervisi klinis merupakan penilaian seorang pendidik yang dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor. Hal ini direncanakan dan ditekankan pada mencari permasalahan yang terjadi dalam proses mengajar. Nah, permasalahan tersebut bisa diperbaiki dan dievaluasi melalui bimbingan. Nah, dalam penerapan kurikulum Merdeka, konsep kurikulum Merdeka ini mengharapkan peserta didik mampu membentuk karakter yang berkualitas dengan cara memberikan ruang dalam pengembangan potensi, minat, bakat, atau passion yang peserta didik miliki. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya dalam penelitian untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya yang akan dikaji. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori yang autentik atau relevan. Nah, di sini penelitian terdahulu yang saya cantumkan cuma 2. Nah, yang pertama itu dari Abdul Kafiz, Anrizo Imron, Arifin, Dwi Fitriwiono pada tahun 2022 dengan judul Supervisi Klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka di jenjang SD. Nah, variabelnya itu supervisi klinis dengan metode analisis
dengan metode analisisnya yaitu menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka di SDN 2 Jagong, 2 Jagong itu di Jawa Tengah. Nah, hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam supervisi klinis terdapat perencanaan, penerapan kurikulum Merdeka serta menentukan rancangan rencana supervisi klinis, kemudian pelaksanaan supervisi klinis bisa diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya ini ada Denny Okta Nadia pada tahun 2023 dengan judul Urgensi Supervisi Klinis dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Daerah 3T. Nah, variabelnya itu urgensi supervisi klinis, metodenya itu dengan metode pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini membahas bahwa di daerah 3T membutuhkan pendidik yang profesional dalam memahami tugas pokok, serta keberhasilan pelaksanaan supervisi klinis di 3T ditandai dengan meningkatnya kemampuan seorang pendidik dalam proses pengajaran. Baik, selanjutnya ke bab 3 tentang metode penelitian. Nah, yang pertama ini pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami sebuah fenomena secara menyeluruh, sekaligus menjelaskan tentang pandangan informan mengenai supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka secara terperinci, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moelong 2007 yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang terjadi oleh subjek penelitian, misalnya tindakan, persepsi secara holistik. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, bahwa supervisi klinis merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh supervisor. Maka dari itu, pendekatan kualitatif dipilih karena dirasa tepat untuk digunakan untuk memahami bagaimana proses peran supervisor dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya Sugiono 2013 juga menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif ini memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis. Nah, penelitian ini merasa bahwa pendekatan kualitatif dalam proses supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka tentunya bersifat dinamis. Nah, hal ini juga didasarkan pada pemahaman bahwa supervisor tentu memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam mengatasi setiap proses yang diterapkan. Nah, selanjutnya jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini melalui pendekatan deskriptif. Kenapa pendekatan deskriptif ini dipilih dalam penelitian? Karena untuk memahami masalah pendidikan yang berdasarkan pada kebijakan. Nah, selain itu juga pendekatan deskriptif ini dipilih karena dapat digunakan dalam mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam lembaga pendidikan mengenai situasi, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dalam sebuah fenomena. Nah, pendekatan deskriptif ini dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang situasi keadaan secara objektif. Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena maupun situasi individual secara akurat. Nah, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka penulis dapat menemukan sebuah kondisi yang baik, khususnya yang berkaitan dengan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya teknik penelitian. Teknik penelitian yang dipilih dalam penelitian ini ialah studi kasus. Nah, studi kasus ini termasuk ke dalam penelitian yang mendalam mengenai suatu aspek lingkungan di dalam pendidikan. Nah, sehingga melalui studi kasus dapat menghasilkan gambaran yang terstruktur secara lebih baik dan lengkap. Teknik studi kasus ini dipilih dalam penelitian ini karena bertujuan untuk melihat keadaan supervisor melakukan salah satu kegiatan yaitu supervisi. Nah, yang digunakannya itu supervisi klinis dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, dalam konteks penelitian terkait implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka, peneliti juga ingin melihat secara mendalam terkait bagaimana hasil implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka. Selain itu, pendekatan studi kasus ini dipilih mengingat bahwa studi kasus dapat membantu peneliti dalam proses penyusunan serta penafsiran dan
penafsiran data secara lebih autentik terhadap suatu fenomena yang akan dikaji. Selanjutnya ada teknik penelitian informan atau responden. Nah, agar informasi dapat tergali dengan baik, maka informan atau responden yang dipilih dalam penelitian ini ialah informan atau responden yang mengetahui situasi serta kondisi masalah peneliti. Nah, informan atau responden yang dipilih ini merupakan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, informan atau responden yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan purposive, yakni pengambilan sampel dari sumber data atas dasar pertimbangan tertentu. Nah, adapun dasar pertimbangan pemilihan informan responden tersebut ialah berdasarkan kriteria yang pertama ini ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini kan sebagai supervisor yang memiliki ciri supervisi klinis, yakni bisa bimbingan dan bersifat bantuan kepada seorang pendidik yang mengalami kesulitan dan proses mengajar yang masih kurang sehingga kepala sekolah dapat memberikan solusi yang tepat atau bimbingan yang tepat. Nah, selanjutnya ini ada seorang guru. Nah, seorang guru ini merupakan tim pengajar yang memiliki faktor sangat penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, seorang guru juga sebagai objek yang digunakan supervisor dalam melakukan observasi ketika kunjungan kelas. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Beberapa langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian saya. Yang pertama itu ada reduksi data. Nah, dalam proses pengolahan data, reduksi data ini digunakan untuk membuat catatan penelitian. Ringkasan data harus sesuai dengan yang dibutuhkan terkait implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua ada penyajian data, mengorganisasi, dan menyusun informasi. Nah, setelah melakukan proses reduksi data, selanjutnya data akan disajikan secara komprehensif terkait implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, dan yang terakhir ini penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan melakukan pencatatan data yang telah ditentukan untuk menarik kesimpulan terkait implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini yakni di SMA Negeri 1 Marga Asih yang berlokasi di Jalan Taman Kopo Indah 3, Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40218. Nah, alasan peneliti memilih SMA Negeri 1 Marga Asih sebagai lokasi penelitian, hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan, yakni diantaranya yang pertama, kemudahan peneliti dalam menentukan informan. Yang kedua, terdapat kepala sekolah sebagai supervisor yang dapat dijadikan mitra atau subjek bagi peneliti dalam proses penelitian. Nah, yang ketiga, kemudahan peneliti dalam mengakses lokasi. Hal ini dikarenakan lokasi peneliti mudah dijangkau oleh kendaraan, sehingga hal ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan tenaga dalam proses penelitian. Nah, di sini ada referensi sumber penelitian, namun tetapi di sini saya cuma mencantumkan 4. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan ketika pemaparan proposal penelitian ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.